bahwa faktor edukasi, faktor family juga menjadi sebuah hal yang penting banget gitu ya buat anak. Gunung Gede Pangrango salah. Akhirnya saya pilih Bogor. Nah itu adalah bagian dari. Halo Fembies, balik lagi bersama Cika di program Fembi. It's all about family and babies. Nah Fembies, kalau misalnya di segmen sebelumnya kita membahas mengenai pernikahan dini, di segmen kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja nih. Nah Fembies, mengulik sedikit dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, yakni pada 2023 terkait kenakalan remaja. Per 23 kasus, sebanyak 50% kasus ini berasal dari jenjang SMP atau sekolah menengah pertama loh. Wah, miris banget ya Fembies. Nah, Fembies tahu nggak sih kalau ada salah satu kasus yang terjadi di SMPN 2 Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap yang menimpa seorang pelajar yang mana ia menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sebayanya karena berpindah geng atau grup pertemanan kelompok. Nah, Fembies makin penasaran gak sih tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anaknya? Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng Bapak Tommy. Nah, Fembies, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Bapak Tommy yang akan membahas tentang kenakalan remaja yang kerap terjadi di lembaga pendidikan. Oke, mending kita langsung aja ke Bapak Tommy. Halo Pak Tommy. Halo. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu kepada Fembies di rumah. Pak Tommy Ya, saya Tommy Faisal yang sekarang aktif sebagai pengajar. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri penerimaannya seperti apa sih? Apakah Bapak sempat sulit menerima bahwa ada prosesnya dia nakal atau ya sedang namanya anak remaja? Itu tadi selagi masih ya saya kalau ukurnya ke anak saya misalnya, selagi itu masih yang sifatnya kayak hal-hal yang umum gitu ya, kenakalan remaja, contohnya apa ya, saya tidak melihat misalkan dia yang sudah berlebihan. Kalau sudah berlebihan baru mungkin saya belum tahu ya, sampai saat ini sih Bintang belum pada yang saya khawatirkan yang berlebihan itu. Nakalnya masih nakal umum para remaja itu yang oh iya ini sama seperti dengan si A si B pada umumnya lah seperti itu. Yang pada akhirnya saya berserah utamanya ke Tuhan ya, artinya yang Maha menciptakan, karena kalau saya mau ngadu ke siapa gitu, ke istri pun misalkan selalu pasrahnya ke saya, ke anak ya, kakaknya juga, kakaknya cewek, belum banyak dia bisa diajak diskusi yang berat-berat seperti itu. Udah selebihnya kembali kita kepada yang Maha Pencipta. Dengan doa-doa kita, doa-doa saya ya berserah diri lah. Semoga artinya anak saya itu tetap di jalan yang lurus, yang baik. Oke, tadi ngomong-ngomong soal intinya Bapak sebagai teamwork ya dengan istri Bapak gitu untuk mengurus peran sebagai orang tua ini. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih definisi tanggung jawab sebagai orang tua khususnya dalam masa-masa seperti itu? Nah, artinya bagaimana saya membagi membagi tugas, artinya memberikan suatu pemahaman khususnya terhadap di rumah tangga ini ya. Saya seorang bapak, seorang ayah yang tentunya mencari nafkah di luar. Nah, yang justru yang lebih banyak adalah peran seorang ibu. Maka saya selalu berkata sama istri saya, Bun, aku tetap memperhatikan Bintang dengan caranya ayah nih ya, karena kebetulan artinya masih mudah dipantau. Tapi tentunya peran seorang ibu lah yang sebenarnya menjadi dominan, karena sang ibu
idealnya kan ketika istri saya memang tidak bekerja ya, dia lebih banyak di rumah walaupun ada pekerjaan sebagai posyandu. Nah, saya memberikan satu pemahaman bahwa sang bunda lah yang harus lebih memperhatikan anak. Misalkan menegurnya lewat langsung atau mungkin WA atau telepon, bagaimana kabar dan segala macam. Nah, itu saya bagi itu, artinya saya berikan satu pemahaman terhadap keluarga bahwa yang harus dominan memperhatikan anak adalah seorang ibu, karena punya alasan begitu. Saya sedikit bercerita nih ya. Seorang ibu kan yang melahirkan anak. Anak tahu persis deritanya ibu nih, yang sering menyiapkan makanan, menyiapkan pakaiannya, yang hampir setiap hari bersentuhan dengan anak. Kalau si anak ini nakal, kalau si ibunya yang marahin, si anak tuh nggak terlalu banyak protes lah, karena dia tahu persis di ibu gue nih yang begitu dia berkorban dan segala macam. Tapi kalau seorang ayah, kalau saya gitu ya, yang kalau terlalu dikit-dikit ngomel kan anak juga pasti capek kan, ya sama-sama laki-laki pula gitu. Nah artinya ya memang saya memberikan satu pemahaman terhadap keluarga, terutama keluarga istri, di mana ya tentunya kita saling ya. Saling memperhatikan anak, tapi dengan proporsi yang lebih banyak memperhatikan dengan sentuhan kasih sayang itu ibu, dan barulah saya secara global mengatakan. Dan biasanya saya lakukan itu dengan cara-cara setelah ritual sholat, kumpul bersama seperti itu. Jadi sebenarnya ya memang harus ada apa ya, kesepakatan dari kebijaksanaan di rumah tangga seperti itu. Oke, ini mungkin yang terakhir ya Pak. Apa sih pesan dan kesan Bapak kepada orang tua, ya pesan kepada orang tua di rumah yang mungkin anaknya lagi melewati masa-masa sulit, masa-masa anak-anak remaja? Ini yang penting ya, yang penting ini. Makan bersama, kumpul bersama di meja cinta, di meja rahasia keluarga. Artinya, karena seringkali disitulah terutama peran seorang ibu tadi, ya ketika dia menyodorkan ini, misalkan kopi untuk sang ayah, mungkin ini susu buat anak, dan itu hampir setiap hari dilakukan, otomatis sang anak akan melihat raut wajah sang ibu, keringatnya ibu, aromanya ibu, yang kemudian keriputnya, yang dari mulai cantiknya sampai sudah mulai berkeriput, sehingga dia tidak akan melupakan perjuangan itu, tidak melupakan kasih sayang itu, sehingga kalau dia mau bergeser, mau terpengaruh dengan artinya mulai nakal, dia pasti akan ingat nasihat ibu, dia juga pasti akan ingat selalu pada keluarga, karena akan selalu tercipta kebersamaan bersama di keluarga lewat hal yang sederhana, makan bersama, entah itu makan pagi, siang atau malam. Mungkin kalau di awal-awal masih kecil-kecil ya mungkin masih bisa makan pagi gitu ya. Kalau siang enggak dong, karena misalkan seorang ayah kan masih kerja gitu ya, pagi atau mungkin malam ya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan kalau misalkan sekarang seperti ini seringkali malamnya entah makan di mana, tapi upayakan makan pagi kalau masih bersama-sama. Jadi simpulannya mulailah tetap ciptakan kasih sayang, jangan malu-malu untuk memberikan kebutuhan sayang atau kata-kata manja lainnya terhadap anak, dan tetap penting makan bersama keluarga. Itu menjadi tradisi yang sebenarnya penting, yang seringkali orang remeh. Oke, mungkin Febis
segitu dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Mungkin banyak banget hal yang bisa kita petik ya dari kehidupan dari Pak Tony sendiri sebagai orang tua, khususnya sebagai figur ayah gitu bagi anaknya. Jadi memang kita harus mulai dari hal kecil dulu, bahkan dari meja makan. Ya, Sekaligus gitu. Meja makan bukan cuma menghidangkan makanan aja, tapi menghidangkan cinta dan kasih juga dari orang tua, agar anaknya itu juga bisa memberikan hal yang sama kepada orang lain dan bisa menekan angka anak-anak remaja. Oke Fembies, sekian episode kali ini. Tetap pantengin terus Cika di Fembies. Halo Bunda Lucy, Ya. mungkin boleh perkenalkan diri dulu, nama lengkapnya dan sebagai apa? Nama saya Bunda Lucy. Ya, sebenarnya sih nama lengkapnya Lucy Widiawati Santioso. Saya lulusan dari psikolog dari Atmajaya dan S2-nya dari hukum. Nah, sekarang saya sedang menempuh program doktoral psikologi di Atmajaya dengan majornya psikolog forensik. Oke, mungkin boleh Bunda jelasin bagaimana peran dari faktor lingkungan, keluarga, dan pendidikan untuk membentuk perilaku kecenderungan kriminal remaja tersebut. Lingkungan, pendidikan, Dan dan keluarga. Ini 3 channel yang berkaitan satu sama lain ya gitu. Karena ketika kita ngomongin keluarga itu punya peranan yang sebenarnya besar banget ya pastinya gitu. Tapi banyak yang orang tua kayak oh iya aku kan kerja gitu ya, aku titipin ke neneknya sayang kok sama dia gitu. Ini bukan masalah neneknya sayang sama dia gitu, tapi bagaimana cinta itu dibangun dari orang tua yang memang benar-benar mengasihi dia, bukan dari orang tua pengganti gitu. Jadi kalau 3 hal ya yang saya pikir di keluarga itu yang harus benar-benar kita perhatikan, bahwa anak itu butuh dicintai gitu ya. Jadi secara keluarga itu tidak yang namanya tidak dilecehkan secara emosi, secara fisik, secara secara ekonomi juga gitu kan. Nah kemudian juga mungkin pengabaian gitu ya, biasanya orang tua kerja ini biasanya titipin ke nenek lah, atau orang tua kerja yang sibuk dengan masalahnya sendiri, yang nggak fokus sama anaknya gitu kan, dipikir anaknya baik-baik saja kok, nggak kenapa-napa gitu. Jadi ini banyak sekali yang muncul di pelaku-pelaku mutilasi dan pembunuh di usia dewasa gitu ya. Mereka tumbuh dari keluarga yang biasa aja baik gitu. Ya, hanya sekali 2 kali mengalami papanya misalnya lempar kursi ke mamanya, tapi ya mereka nggak yang setiap hari gitu ya. Tetapi ada juga yang korban KDRT yang saya wawancarai juga, mereka pada saat saya ketemu pelakunya juga tumbuh dari keluarga yang nggak punya orang tua gitu ya. Nah dia diasuh oleh pengasuh pengganti kakek neneknya, sementara kakeknya itu kan angkatan gitu ya, dan keras banget gitu, dan dia selalu mukulin neneknya, dia selalu marahin neneknya, selalu ngata-ngatain itu. Dan anak ini hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan KDRT, syarat dengan KDRT. Lalu di SD SMP itu dia dibully gitu. Jadi dia mempunyai keyakinan atau norma tertentu bahwa kekerasan itu adalah normatif gitu. Jadi dia punya belief bahwa oh kalau saya punya wanita, saya harus memperlakukan seperti cara kakek saya memperlakukan dia. Jadi udah jadi norma gitu. Berarti kekerasan nggak apa-apa loh, kekerasan sah-sah aja gitu. Karena itu yang sehari-hari dilihat, itu yang keluarga. Sehingga pada saat dia di lingkungan, dia bertemu dengan orang baru, dia bertemu dengan teman-temannya, dia bertemu dengan pasangannya, dia akan melakukan apa yang sama dengan apa yang keluarga lakukan. Jadi si anak ini cuma korban dari masa lalu yang sebenarnya nggak menguntungkan buat dia gitu ya. Lalu dia masuk lingkungan sekolah, karena dia anaknya troublemaker gitu ya, sehingga yang terjadi di sekolah itu dia akan ngisengin temennya, dia akan ngebully temennya, atau mungkin dia juga jadi yang dibully gitu ya. Dan guru-guru juga kan harusnya supporting dia gitu. Ternyata pada saat si anak ini dibully, dia lapor ke gurunya merasa si pembuli ini bukan anak yang bandel gitu, anak yang pinter, anak yang berprestasi. Akhirnya masa si A ini ngebully, kamu bisa aja, dia nggak dipercaya, akhirnya mistrust. Jadi sebenarnya kita perlu sama-sama bergandengan tangan untuk melihat
sebuah kondisi ini bukan kondisi dari apa yang kelihatan di depan mata yang kelihatan baik-baik saja, tetapi kita harus melihat secara struktural dinamika sebuah hubungan, dinamika sebuah sebuah lingkungan itu seperti apa tercipta buat anak ini sehingga memunculkan perilaku itu gitu. Oke, nah selanjutnya apakah ada misal strategi atau rehabilitasi yang paling efektif untuk menangani perilaku? Buat mereka ya? Ya, yang mungkin Bunda Lucy sendiri pernah tangani yang paling efektif. Rehabilitasi kan jadi kenakalan remaja kan banyak ya jenisnya. Mau yang dia cuma mukul, pembuli, itu juga kan kenakalan remaja ya. Terus melakukan hubungan di luar nikah itu juga kenakalan remaja, free sex gitu. Atau mau yang membuli mentally bullying juga itu termasuk kenakalan remaja gitu. Dan itu kan semua ada polanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau membuli secara serius dan menjatuhkan mental orang, dia harus pelajari untuk polanya. Nggak bisa misalnya kalian tuh udah baca nih, saya punya pengalaman buruk dan saya mau ngebully secara mental orang gitu. Terus tiba-tiba ngebully secara mental gitu di dalam satu waktu nggak bisa, karena semuanya udah kalian pelajari dari kecil gitu. Nah sehingga kalau kita misalnya mau bicara tentang rehabilitasi ya, khususnya di Indonesia ini, itu kayaknya maaf kata bullshit ya yang namanya rehabilitasi di Indonesia gitu. Karena saya berani speak up karena banyak orang yang udah direhab keluar gitu lagi nggak gitu lagi gitu. Sampai ada satu orang yang sudah dipidana dia ya melakukan pedofil sama anak-anak jalanan. Nah dia keluar nih udah berapa tahun kan ya di penjara, terus keluar. Apakah menimbulkan efek jerak? Sama sekali enggak gitu, karena itu sudah pola gitu. Nah kemudian pada saat keluar penjara setahun kemudian, malah berapa bulan kemudian ya, ada berita viral lagi pelakunya sama, dia menculik anak jalanan, kemudian dia lakukan pedofil dan masuk penjara lagi gitu. Dan itu udah pola, sehingga yang terjadi kalau misalnya kita mau bicara rehab secara total ya, rehab mentalnya, pokoknya rehab secara psikisnya benar-benar di rehab banget gitu ya. Bukan cuma masuk rumah rehab, terus abis itu yang ada apa-apain atau cuma dikasih obat ya, secara psikoterapi, secara psikis, secara value itu nggak diedukasi, tetap aja dia akan keluar seperti itu gitu. Oke, mungkin yang terakhir boleh pesannya aja untuk misalnya remaja-remaja di luar sana gitu yang masih di dalam pola itu gitu, mungkin kayak jadi kita nggak pernah bisa tahu apa yang jadi efek dari apa yang terjadi di masa lalu kita gitu ya, karena semua kita punya pengalaman buruk, saya pun juga gitu. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap semua pengalaman, lingkungan kita, pertemanan kita, lingkungan toksik, orang tua kita, dan semua hal yang membuat kita mungkin jadi mental breakdown. Bagaimana kita bisa menyikapi dan mengolah semua perubahan yang terjadi dalam diri kita akibat apa yang terjadi di masa lalu menjadi sebuah hal yang positif. Jadi kita masih punya hak untuk bertumbuh. Kita atau kamu sebagai remaja masih punya hak untuk berkembang dan mewujudkan mimpi kamu. Kalau kamu melakukan hal ini dan terus hidup di dalam pola ini, which is itu adalah sebuah pola yang selalu berulang dari masa lalu, kamu gak akan pernah bisa jadi apa-apa. Tapi kamu akan bisa jadi sesuatu kalau kamu sudah mulai bergerak ke zona yang mulai gak nyaman buat kamu, tapi itu akan membuat kamu bertumbuh. Carilah lingkungan yang positif, carilah pergaulan yang positif, dan lupakan semua apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Orang tua kamu, mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan, gurumu juga tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk masa depan kamu yang lebih baik. Oke, semangat terus remaja. Cheers. Aduh, panas-panas habis aktivitas enaknya minum yang seger-seger nih. Cuman apa ya? Es teh Indonesia dengan konsep simple, elegan, minimalis, yang tentunya banyak varian yang bisa kamu pilih. Wah, seger. Untung ada es teh Indonesia. Duh, hujan-hujan gini, padahal udah main di mall, tapi bosen gak sih mau ngapain?
Kira-kira ngapain ya enaknya ya? Yubits aja yuk. Enggak ya, bener. Bosen juga. Mending kita masuk. Ada apa sih nih bengong-bengong terus? Gak pernah dikasih makan sama babunya ya? Untung aja ada Bread Bites, cemilan berbagai rasa mulai dari rasa ayam hingga salmon yang dapat mengurangi plak pada gigi. Jadi kamu gak perlu repot lagi buat bawa dia ke dokter untuk scaling harga jutaan. Bread Bites, solusi bau mulut untuk kucing Anda.